Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyiapkan Alkitab kita untuk pembacaan kita malam hari ini, diambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan berita firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau berkati kami semua, jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca dari kitab Daniel pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Yang menyatakan demikian. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu janganlah kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu,
atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak dipersilakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini yaitu Dialah yang menyingkapkan. Dalam dunia kekristenan, manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan hadirnya Allah yang ia yakini, yang ia sembah, dan yang ia muliakan. Kebutuhan akan kehadiran Allah itu nampak dalam hubungan yang nyata, baik melalui doa maupun perbuatan baik lainnya yang dilakukan pada waktu susah maupun pada waktu senang. Hubungan-hubungan yang terbangun memiliki konsekuensi ketika orang diperhadapkan dengan hukum yang mengatur hubungan itu sendiri. Umat Perjanjian Lama sebagai umat terpilih dan terjanji mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah Yahweh. Hubungan itu menjadi hancur ketika umat tidak taat atau tidak setia kepada Allah Yahweh yang telah memanggil dan memilih mereka. Pembuangan di tanah Babilonia adalah salah satu bentuk hukuman yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Daniel adalah salah seorang buangan yang ikut diangkut oleh Raja Nebukadnezar dengan orang-orang berhikmat lainnya. Sekalipun tidak semua orang Israel bersalah di hadapan Tuhan, namun konsekuensi dari umat pilihan itu membuat Daniel sebagai orang yang takut akan Tuhan pun ikut dibuang di tanah pembuangan. Apakah berada di tanah pembuangan berarti hilang sudah semua pengharapan sebagai umat terjanji? Bagaimana seharusnya sikap diri umat terjanji yang berada di negeri asing dengan keberagaman budaya di sana? Bagaimana Allah memakai setiap diri sebagai alat yang menyaksikan kemahakuasaannya? Bagaimana pula Bapak Ibu Saudara-saudari anggota Pelkat, baik PKP, PKB, PKLU, dan GP, memaknai kehidupan masing-masing di tengah dunia yang seakan terasing dan dibuang, mengingat banyak derita yang dijumpai saat ini? Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, di tengah ibadah secara online malam ini, kita bersama-sama memperhatikan teks pembacaan Alkitab berdasarkan Kitab Daniel pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Kitab Daniel digolongkan sebagai salah satu dari kitab nabi-nabi besar dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani.
Kitab ini juga disebut sebagai salah satu kitab apokaliptik yang artinya penyingkapan rahasia ilahi. Di dalamnya memuat pengharapan yang kuat mengenai keselamatan masa depan. Kata Daniel berarti Allah adalah hakimku. Dan tema yang akan kita renungkan saat ini yaitu Dialah yang menyingkapkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema ini muncul berdasarkan apa yang digambarkan dalam perikop bacaan tentang permasalahan besar yang sedang dialami oleh Raja Nebukadnezar terkait mimpi yang membuatnya gelisah dan tidak dapat tidur. Raja memanggil seluruh orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk menerangkan tentang mimpinya itu. Sungguh merupakan sesuatu yang sangat berat, karena semua orang berhikmat di Babel tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi raja. Konsekuensinya adalah mereka semua akan dibunuh bila tidak dapat menyingkapkan apa mimpi raja dan maknanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel beserta teman-temannya yaitu Hananya, Misael, dan Asaria pun terancam untuk dibunuh. Setelah Daniel diberi waktu oleh Aryok, pemimpin pengawal raja, untuk menggumuli mimpi raja, maka yang dilakukan oleh Daniel adalah memberitahukan persoalan itu kepada teman-temannya dengan maksud agar mereka bersama-sama akan memohon belas kasih Tuhan terhadap permasalahan ini. Di sini kita belajar tentang cara Daniel menghadapi permasalahan. Daniel tidak menanggungnya sendiri, tetapi Daniel melibatkan teman-temannya untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Sekalipun Daniel dan teman-temannya memiliki status sebagai orang buangan, namun mereka tidak putus asa, melainkan mereka ikut mengambil bagian dalam apa yang disampaikan raja untuk menyingkapkan tentang mimpi raja. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengetahui apa sebenarnya mimpi raja dan maknanya, Daniel menyampaikan persoalan tersebut di hadapan Tuhan dan ditopang oleh teman-temannya. Ia memohon belas kasih Tuhan sehingga pada suatu malam tersingkap sudah apa yang menjadi mimpi raja dan maknanya. Jawaban atas pergumulan yang disampaikan Daniel itu membuat dia memuji dan menyembah Tuhan dengan tiada hentinya. Bagi Daniel, Tuhan adalah sumber hikmat dan kekuatan. Tuhan berkuasa mengubah saat dan waktu. Tuhan memecat dan mengangkat raja. Tuhan memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkap hal-hal yang tidak terduga. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, baik di dalam gelap maupun terang. Dia ada di sana. Kita bisa baca pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Daniel sungguh menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Allah yang telah menyingkapkan segala perkara. Daniel dilayakkan Tuhan untuk melihat penyingkapan itu, sehingga tentu hatinya penuh sukacita dan akan meneruskan sukacita itu kepada raja yang sedang takut dan tidak dapat tidur. Ibu-ibu, bapak, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sebuah pujian dengan lirik lagu yang begitu menyentuh, sebab di dalamnya orang sedang berada dalam kedekatan dengan Tuhan dan mengharapkan agar Tuhan menyingkapkan segala sesuatu dalam pertemuan indah itu agar ia layak di hadapan Tuhan. Lirik nyanyian tersebut sebagai berikut. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya kulayak di hadapan-Mu Tuhan. Ya, dalam susah maupun senang, apakah kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan yang kita percayai dan terbuka di hadapannya? Siapakah yang menjadi andalan kita? Apakah kita mengandalkan orang-orang bijaksana di dunia ini, sama seperti Raja Nebukadnezar? Dan kalau apa yang kita tidak inginkan, maka kita melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Daniel yang harapan hidupnya di dalam Tuhan, sumber hikmat dan kebijaksanaan. Yang Daniel cari adalah Tuhan, dan Tuhan menjawab seruannya. Jawaban itu disyukuri dan mengajak orang lain untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Ia dan teman-temannya tidak terpengaruh dengan budaya penyembahan berhala, melainkan tetap berpusat pada pengharapan kepada Allah Yahweh. Sungguh Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang tahu masa depan hidup manusia, Allah yang menentukan keselamatan hidup manusia. Walau hidup ini penuh dengan misteri, dan orang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tentang keberadaan hidup mereka. Namun ketika sandaran mereka hanya pada Allah saja, maka semua yang terselubung akan dibukakan dan umat akan bersukacita memuliakan Dia, Allah Sang Pencipta, Pemelihara yang setia. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan misteri. Tapi menyadari juga bahwa Allah hadir dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ia selalu ada untuk kita dan berpihak kepada kita bila kita sungguh mau menyatu dalam keakraban hubungan dengan Dia. Dia senang dan mau menyambut kita dengan segala problema yang kita hadapi. Ibu bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada suatu ketika seorang ibu rumah tangga mengalami kegelisahan hidup yang membuatnya tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ibu ini bergelimang dengan harta benda. Hidupnya mewah. Semua yang dibutuhkan pasti dipenuhi oleh suaminya. Tetapi sekali-sekali ketika berada dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat, ibu ini yang biasanya penuh kegirangan menatap dengan pandangan kosong. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Namun pada suatu ketika ibu ini datang kepada pendeta dan meminta untuk didoakan karena tidak dapat beristirahat benar, penuh kecemasan dan ketakutan. Sang pendeta lalu mendoakannya. Isi doanya seperti ini. Tuhan, singkapkanlah semua yang terselubung, supaya apa yang digumuli ibu ini ia dapat dibebaskan oleh-Mu
sehingga ia menjadi tenang dan penuh sukacita. Nah, setelah selesai berdoa, pendeta membaca nats Alkitab dari Amsal 15 ayat 16 yang berbunyi, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ibu tersebut menangis sejadi-jadinya. Dan ini tersingkap apa yang menjadi latar belakang kegelisahannya, yaitu demi kesenangan duniawi untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Ibu ini rela menghalalkan segala cara, sekalipun cara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jelas sekali ibu ini tidak dapat tidur dengan nyenyak. Hidup bergelimang harta, namun diperoleh dengan cara menindas hak orang lain, membawa dampak ketidaktenangan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti menyingkapkan segala yang terselubung jika kita sungguh-sungguh jujur dan berserah kepadanya. Dosa kita ditebus olehnya dan kita diubahkan untuk memperoleh hidup yang baru. Kita akan terus menyembah Dia dan memuji-muji namanya sebab Dia baik dan akan terus mempedulikan kita. Sebagaimana Daniel ketika menghadapi persoalan Raja Nebukadnezar dan ia mencari Tuhan lalu menerima jawaban Tuhan, demikian juga dengan kita. Marilah kita mencari Dia, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menebus segala salah dan dosa kita, yang memanggil kita untuk menyembah Dia di dalam Roh Kristus dan kebenarannya. Maukah kita datang memohon agar Dia menyingkapkan segala perkara, supaya mata rohani kita tercelik untuk melihat kebaikan dan memuliakan namanya? Datanglah kepada Kristus yang adalah terang hidup. Cahaya kasih-Nya menerangi kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan. Dan Dia akan memperbarui kita menjadi manusia baru yang berkenan kepadanya, yakni hidup memuji-muji namanya dalam kata maupun dalam perbuatan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat hanya kami persembahkan kepadamu, ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh merasakan bahwa betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua ya Bapa, jemaat-Mu yang boleh datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami semua di dalam menjalankan hari-hari hidup kami Tuhan. Di mana banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, banyak sekali persoalan hidup yang kami hadapi. Karena itu ya Tuhan kami memohon, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami,
sehingga apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kami boleh menyelesaikannya bersama dengan Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai, memberkati kepada para pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat sampai yang ada di daerah Tuhan. Kau berkati mereka semua, khususnya buat Bapak Presiden di dalam menjalankan tugas panggilannya Tuhan. Engkau berkati, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi yang daripadamu, sehingga para pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan, mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa kalau saat ini kami mengalami peristiwa yang membuat kami merasa ketakutan Tuhan, yang saat ini terjadi di seluruh dunia Tuhan, di mana kami boleh mengalami penyakit yang menakutkan kami, yaitu pandemi virus COVID-19 Tuhan. Kami hanya memohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau mengampuni kami semua, umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami hanya memohon belas kasih daripadamu ya Tuhan, agar kiranya kami umat-Mu boleh menyadari siapa diri kami ini Tuhan. Kami hanya manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang hina Tuhan. Kami mohon Engkau ampuni kami semua ini, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang saat ini membuat rasa kekhawatiran, rasa ketakutan bagi kami di dalam menjalankan tugas dan aktivitas kami sehari-hari. Kami memohon biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara dan melindungi kami Tuhan, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa di sorga, lewat doa syafaat ini kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang saat ini dalam menghadapi situasi dan keadaan ekonomi, bencana alam atau kriminalitas. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Banyak pergumulan yang kami hadapi. Saudara-saudara kami yang saat ini terancam mengalami ketidakadilan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau kuatkan mereka, Engkau mampukan mereka di tengah-tengah mengalami pergumulan ini. Dan biarlah mereka tetap bersyukur dan bersandar hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk masyarakat di Indonesia, bahkan dimanapun mereka berada ya Tuhan, saat ini mengalami PHK, mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami hanya memohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau menolong kami, Engkau menolong saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Saat ini mereka mungkin sedang berseru kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau buka jalan bagi mereka, dan biarlah Engkau akan memberikan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang berseru kepadamu. Karena itu sangat berdampak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, di tengah-tengah mereka harus menghidupi keluarga, dan mereka sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Saudara-saudara kami ini Tuhan,
kami hanya serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang akan menguatkan, menopang, dan memampukan mereka, dan biarlah mereka tetap bersandar pada kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, lewat doa syafaat ini, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah atau yang ada di rumah sakit. Apapun penyakit yang mereka alami saat ini, Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Saat ini buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, baik yang ada di rumah sakit, yang mungkin sedang diisolasi, Tuhan, oleh karena penyakit COVID-19 ini, Tuhan. Kami memohon kepadamu, Tuhan, belas kasih daripadamu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau menjawab setiap kerinduan mereka, Tuhan, untuk mendapatkan kesembuhan itu. Keluarga-keluarga yang mungkin tidak bisa mendampingi mereka yang saat ini sedang diisolasi, Tuhan. Kami mohon Engkau kuatkan mereka, Engkau mampukan mereka. Dan biarlah mereka tetap bersatu hati untuk berdoa dan berseru kepadamu, Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa buat para dokter, perawat, tenaga medis yang saat ini Tuhan sedang berjuang bersama-sama dengan pasien yang ada. Kami hanya memohon kuasa daripadamu, Tuhan. Kau beri hikmat kepada para dokter, perawat, dan para medis lainnya. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, Tuhan. Dan biarlah mereka bukan bekerja secara sendiri, tetapi kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka untuk membantu proses penyembuhan daripada para pasien yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka, para dokter, para medis, perawat, bahkan pasien-pasien yang ada saat ini, penyakit apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa buat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka cita Tuhan. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon Bapa biar kiranya Engkau akan menolong mereka, memberikan kekuatan bahkan penghiburan, agar apapun yang mereka hadapi, mereka akan tetap bersyukur bahwa ini semua karena Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga yang berduka cita saat ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat keberlangsungan pendidikan yang ada Tuhan, yang saat ini sedang diselenggarakan mulai pada hari ini Tuhan. Sudah mulai dilaksanakan pembelajaran di tingkat sekolah baik yang di TK, SD, SMP, dan SMA, ataupun yang di perguruan tinggi Tuhan. Dan saat ini karena adanya pandemi ini Tuhan, kami tidak bisa melaksanakan pembelajaran ini melalui tatap muka, tetapi kami harus melaksanakan pembelajaran ini lewat online Tuhan. Kami hanya memohon kepadamu hikmat yang daripadamu Engkau curahkan bagi kami sebagai para pendidik, juga orang tua, untuk kami boleh sama-sama, kami boleh bekerja sama di dalam melaksanakan tugas atau pembelajaran ini, untuk kami boleh membimbing anak-anak kami, membimbing anak-anak didik kami, sehingga kami boleh melaksanakan tugas panggilan ini dengan penuh sukacita Tuhan. Mungkin ada beban juga bagi para orang tua ketika mereka harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka, sementara mereka harus menyiapkan dan harus mendampingi anak-anak mereka di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah masing-masing Tuhan. Kami hanya mohon biarlah hikmat Tuhan turun ke atas mereka, para orang tua kami, sehingga mereka boleh dan dapat mengikuti setiap pembelajaran yang
dilaksanakan di sekolah masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan pendidikan ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami, para suami, istri, anak-anak kami, mungkin orang tua kami yang berada bersama dengan kami ataupun jauh dengan kami ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini. Kami hanya memohon Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai, memberkati dan memelihara kami saat ini, biarlah Engkau juga yang akan menyertai, menjaga, memelihara mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mohon biarlah walaupun kami berada saling berjauhan tempat, tetapi biarlah Tuhan yang akan mempersatukan kami semua di dalam satu kasih, iman, pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi, pergumulan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan, baik keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing, di jemaat kami ataupun di masyarakat kami Tuhan. Kami hanya memohon biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau campur tangan sehingga apapun yang menjadi persoalan kami boleh selesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau akan mendengar dan menjawab setiap seru doa yang kami naikkan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, Engkau ampuni kami semua yang berdosa ini, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.